datang ke sini, Bang? Oke, baik ya. Terima kasih rekan-rekan media udah menunggu lama ya. Berdasarkan informasi yang sebelumnya kami terima kan, Bapak V ya berencana untuk memenuhi surat panggilan kita tentang hari ini. Kami meminta untuk klarifikasi atas pelaporan yang dilakukan oleh Ibu IR yang sebelumnya. Tadinya kita menyambut baik ya, ditanggapi dengan cepat oleh Bapak IR, namun mungkin karena satu dan lain hal hari ini Bapak IR membatalkan Bapak V membatalkan pertemuan hari ini dan ditunda untuk sementara sampai minggu depan. Alasannya apa, Pak? Belum disebutkan alasannya, tapi untuk kesiapannya beliau kemungkinan ditunda sampai ke minggu depan. Tentu kita pemangku anak juga menghormati ya, kalau memang untuk sementara waktu belum bisa hadir memenuhi agenda kita hari ini untuk klarifikasi. Tapi tentunya kami berharap Komnas Perlindungan Anak kalau ada perubahan untuk bisa lebih cepat, kami pastinya akan mengapresiasi ya. Karena kan jangan sampai ini berlarut-larut ya. Tentunya nanti anak yang bisa mendapat efeknya nanti untuk mentalnya. Pak, memang masalahnya seberapa besar Pak sampai langsung ditanggapi? Kalau nggak salah kan Nara baru buat aduan minggu lalu ya kalau nggak salah. Seperti apa Pak? Ya, setiap laporan di kita sebetulnya ketika ada masyarakat yang mengadu ke kita ya besoknya kita langsung buat surat panggilan untuk klarifikasi, tergantung kesiapan dari terlapor untuk memenuhi panggilan kita. Ya kami tadinya ya mengapresiasi ya begitu cepat ditanggapi, tapi kemudian ya hari ini ada penundaan, ya tentu kami juga menghormati. Dasar pokok permasalahannya apa sih Pak yang jadi aduan dari IR sendiri? Seperti yang kita sampaikan kemarin kan, bahwa ada laporan dari ibu yang mempunyai hak asuh anak bahwa anaknya dibawa paksa tanpa persetujuan dari yang memiliki hak untuk mengasuh anak, dan ya dia ditutup aksesnya ya, seorang ibu ditutup akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tentu ini kan tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak juga ya, bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang baik dari ayah atau dari ibu. Nah itu mungkin yang masyarakat perlu ketahui. Walaupun misalnya nanti ketika misalnya ada kemungkinan untuk alian hak asuh anak ke Bapak V misalnya, Bapak V juga tidak boleh menutup akses untuk ketemu dengan anaknya, ketemu dengan ibunya. Begitu sebaliknya sebetulnya. Jadi ketika kami kemarin tanyakan kepada Ibu IR selama ini bagaimana dengan ketika anak berada di sisi dia, apakah Bapak V juga diberikan akses untuk ketemu? Dia jawab, kita berikan akses penuh, bahkan sampai menginap di rumahnya. Kalau mereka menginap di rumahnya, saya keluar untuk mempersilahkan mereka, bapak dan anak, saling bercengkrama, ya, berbagi kasih sayang dan sebagainya. Saya kira itu. Pak, praktisi hukum, salah satu praktisi hukum sudah bilang sebenarnya untuk Bapak V anak di tangan Bapak V sebenarnya nggak apa-apa terlepas dari putusan pengadilan. Oh iya, saya kan juga seorang bapak ya. Kalau niat baik itu tentu kita tangkap adalah sebagai niat baik menurut kami ketika melihat Bapak V beranggapan menyelamatkan anak dari kemungkinan pengaruh-pengaruh buruk dan sebagainya. Saya juga mungkin akan melakukan yang sama, tapi niat baik ini kan bisa juga belum tentu ya akan bisa jadi mengakibatkan ada konsekuensi hukum di situ ya. Contoh misalnya menutup akses komunikasi itu kan tidak boleh seperti itu. Bahwa niatnya baik tapi tentu harus didukung juga untuk prosesnya. Misalnya kalau melihat ada potensi anak untuk
terganggu psikisnya ketika berada di rumah itu, dia akan menjadi baik kalau dia misalnya mengajukan hak perwalian anak misalnya ke pengadilan, dan itu ada ruang untuk itu, dan kita juga menganjurkan untuk itu sebetulnya ya, kalau memang dianggap seorang ibu atau seorang ayah seperti tidak layak atau mempunyai catatan khusus ya untuk proses tumbuh kembang anak gitu. Konteks ditutup-tutupinya sama virtual itu seperti apa sih Pak? Maksudnya apakah anak-anak ini memang punya HP terus nggak boleh komunikasi, yang harus ngeblok Inara atau seperti apa Ya, Pak? jadi kesulitan untuk berkomunikasi misalnya untuk menggunakan handphonenya kan tidak, anak-anak itu kan memang baik ya dibatasi penggunaan handphone. Menurut informasi yang kami terima 1 atau 2 jam sehari, kami juga mendukung itu ya. Anak-anak hari ini memang dibatasi waktu bermain dengan gadgetnya, tapi itu akhirnya jadi menutup komunikasi. Seharusnya kan tidak boleh ada salah satu pihak, apakah ketika anaknya berada di Ibu IR atau anaknya juga berada di Bapak V, anak itu diputus komunikasinya, karena anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari bapak dan dari ibu. Itu yang perlu dicamkan, saya pikir itu. Oke, lagi-lagi ini berarti perselisihan antara orang tua yang sudah berpisah nih, anak menjadi korbannya gitu ya Pak. Ini harapannya seperti apa sih Pak? Betul, ya ini kan banyak kasus ya yang Komnas menandatangani. Mungkin sebelumnya juga ada artis yang seperti itu, yang mempunyai hak asuh tapi ternyata dibawa oleh bapak kandungnya. Itu juga pernah terjadi di Komnas Perlindungan Anak, salah satu selebritis kita juga ya. Tentu ini tidak dibenarkan ya. Melalui kejadian ini kita juga mengkampanyekan ya, saya pikir ketika kita boleh gagal, sekali lagi ya, boleh saja gagal kita sebagai pasangan suami istri ya. Tapi kami minta untuk janganlah gagal jadi orang tua. Anak itu mempunyai hak untuk benar-benar bisa bersama dengan ayahnya. Anak itu harus juga bersama dengan ibunya, masing-masing sama. Lepaskanlah egoisme dari masing-masing pihak. Fokus kepada anak-anak kita yang hari ini kita tahu sendiri banyak permasalahan anak-anak kita. Ya, jangan kita juga menambah daftar hitam tentang bahwa anak-anak kita tidak mendapatkan kasih sayang dan sebagainya, mempunyai efek buruk tentang kejadian ini. Nah, itu anjuran kita, harapan kita ya. Tapi kalau misalnya di depan tidak datang lagi, apakah menyatakan begitu? Kalau SOP di kita biasanya kita kirimkan surat panggilan pertama, panggilan kedua, dan seterusnya. Nanti kita lihat lagi perkembangannya berikutnya seperti apa. Tentu kita seperti yang saya informasikan sebelumnya, kami tetap mengupayakan untuk jalur mediasi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan seperti ini. Ya. Lagi-lagi Komnas Perlindungan Anak berdiri di atas kepentingan terbaik anak. Kasihan anak-anak itu kalau sampai misalnya ditutup aksesnya, kemudian tidak bertemu dengan ibunya ya. Sekali lagi, anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang dari apakah dari ayah atau dari ibu. Itu mungkin ya. Oke. Jadi sejauh ini kan belum memberikan apapun ya Pak, termasuk penghilangan sama tuduhan dari Belum, betul. Jadi kan biasanya SOP di kita kan ketika ada pelapor atau masyarakat yang datang ke Komnas Perlindungan Anak, kami tentunya akan tampung dulu ya. Kemudian ya kami sinkronkan dengan keterangan dari terlapor. Dalam hal ini, kasus ini kami sangat mengharapkan sekali sebetulnya proses mediasi terjadi dan anak-anak baik-baik saja dan masalahnya juga cepat teratasi, sehingga anak kan nanti bertemu dengan teman sekolahnya. Kalau konflik ini berkepanjangan, setiap hari ada di media, itu kan mempengaruhi psikisnya anak. Dan kami juga berniat juga nanti akan mengirimkan bantuan tenaga psikolog untuk misalnya mengetahui sampai hari ini ketiga anak itu kira-kira apakah baik-baik saja psikisnya. Nah, itu nanti kita bisa
dapatkan informasi. Tapi emang Siapa sangat mungkin untuk memberikan bantuan psikolog sendiri? Secepatnya sebetulnya ketika tadi ada rencana sini, kami mau mengutarakan itu langsung sebetulnya ke Bapak Fi untuk kita bisa sama-sama. Nah, itu bentuk kemudian Komnas Perlindungan Anak lah.